oh sudah dekat. Akhirnya kemudian kisah itu diterangkan bahwa wahai Musa, bagaimana kita ini tersusul, inna lamudrakun. Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Setelah itu kemudian menyibaklah, dalam At-Tabari itu ada 12 jalan. Lalu kemudian itu yang dimaksud ayat ini, wajawazna bi bani Israil al-bahra. Setelah itu fa'atba'ahum Fir'aun fa'atba'ahum, dan lalu mengiringi mereka. Jadi mengikuti, siapa yang mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel itu, yaitu Fir'aun wa junuduhu, Fir'aun dan bala tentaranya, baghyan wa adwan. Tapi satu ini Pak, sudah mau habis, kemudian baru nyemplung dengan penuh permusuhan, kedengkian. Lalu kemudian begitu Fir'aun itu berada di tengah-tengah, hatta idza adrakaul gharq, ketika kemudian dia dilamun ombak dan kemudian tenggelam. Nah, ini baru dia menyatakan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi illalladzi amanat bihi banu Israil, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang yang berserah diri. Ini adalah ucapan Fir'aun, baru percaya ketika dia dihadapkan atau melihat suatu azab yang pedih tadi itu. Bagaimana Pak? Gak pedih, lawang kemudian dihantam oleh gelombang dari dua sisi. Ya. Jadi kalau BMKG itu merilis hari ini bahwasanya akan ada cuaca yang ekstrim hari ini tanggal 11 ini, maka gak ada apa-apanya dengan apa yang dihadapi oleh Fir'aun kala itu. Bagaimana laut yang kemudian gelombang yang dipecah oleh Allah itu kemudian kayak gunung yang tinggi, dan setelah itu kemudian disatukan. Kira-kira gimana Pak? Kapal aja pecah Pak, pecah itu kapal. Lah terus Fir'aun ini kayak apa? Dan kala itu yang masih hidup sendiri itu Fir'aun, yang lainnya itu sudah selesai. Maka kemudian Fir'aun tadi mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Jadi dia baru percaya ketika ia tersebut itu melihat suatu azab yang pedih. Itu masih di dunia. Tetapi ucapannya yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga di ayat yang berikutnya tadi, pada ayat yang ke-91, maka Allah katakan apa? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana, awalnya al-ana, A-nya istifham, al-ana, mengapa baru sekarang? Kowe ngomong ngono kok gak mau-mau. Wa qad asaita qablu, sedang sungguh engkau telah melakukan kedurhakaan qablu sebelumnya, wa kunta minal mufsidin, dan engkau adalah termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Fir'aun itu dihinakan oleh Allah, dipertontonkan oleh Allah, supaya apa? Menjadi pelajaran bagi orang berikutnya. Itu maksudnya begitu. Kue aja kayak ngono. Lah kok Indonesia ana wong kayak ngono to? Sampai wajah-wajahnya persis ditiru. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
Maka hari ini kami selamatkan engkau, wahai Fir'aun, di badanika, badanmu selamat, tapi kehormatanmu tidak selamat. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi ayatan, tanda, tetenger liman khalfaka, pada orang yang berada di belakangmu nanti. Pelajaran. Ojo koyok ngono ya, malah ditiru. Menungso kadang ngono iku dilarang malah budal. Tuh. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana doa Nabi Musa tersebut itu? Lah kok mendoakan begitu? Iya. Wis kesemeten, ngerti kesemetennya. Wis gregetennya luar biasa itu. Ya. Maka kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir yang saya ambil dari At-Tabari ini, Ibnu Katsir ya, hadza ikhbarun minallahi ta'ala. Ini adalah merupakan kabar pemberitaan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, amma da'a bihi Musa, tentang apa yang didoakan, apa yang diungkapkan dalam doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam ala Fir'aun, atas Fir'aun, wa mala'ahu, dan kemudian pembesar-pembesarnya. Lamma abau qabulal haqqi, ketika mereka tersebut itu membangkang terhadap, mereka tersebut enggan untuk menerima kebenaran, wastamarru ala dhalalihim, dan mereka tersebut terus menerus ala dhalalihim, di atas kesesatan mereka, wa kufrihim, dan di atas kekufuran mereka, mu'anidina ajahidina, mereka adalah orang-orang yang menentang dan membantah, zulman wa uluwan wa takabburan wa utuwan. Wis gak karu-karuan ini. Mereka melakukan kezaliman, kemudian mereka itu sok tinggi, dan kemudian mereka itu takabburan, sombong, wa utuwan, dan melampaui batas. Lalu kemudian ketika itu kemudian Nabi Musa tersebut itu berdoa. Kenapa? Sudah dikirim oleh Allah, utusan Allah yang luar biasa. Bertahun-tahun Nabi Musa itu adalah berada di tengah-tengah Fir'aun. Coba bayangkan 18 tahun Nabi Musa itu adalah berada di kerajaan Fir'aun. Lalu kemudian setelah itu keluar dari Mesir, itu adalah kira-kira 10 tahun. 10 tahun bersama Nabi Syuaib. Lalu kemudian dikirim. Kira-kira Nabi Musa usianya 28-29 itu berdakwah di hadapan Fir'aun. Dan ini bertahun-tahun ini dakwanya. Wis diwanek-wanekke, ngerti diwanek-wanekke ya oleh Musa itu. Nabi Musa itu takut sebetulnya. Takut, kenapa? Wah, aku biar diuber saiki malah kongkon moro. Kira-kira gimana, Mbak? Jenengan di wilayah itu dulu itu diancam oleh manusia, mendadak jenengan itu kemudian diperintahkan oleh komandan, ayo dinas ning gene kono, kira-kira enak apa? Komandan yang lain komandan. Ini Nabi Musa. Padahal Nabi Musa nggak salah, ya salah, dikatakan salah, melakukan kesalahan karena ceroboh, dia memukul itu. Ya sakjane gak niat membunuh kan? Ditunjuk ini tok langsung geblak itu. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan ay min asatid dunya wa mata'iha. Ya Allah, hancurkan semuanya, kemewahan dunia dan kesenangan dunia mereka itu hancurkan, wa amwalan, dan harta-harta mereka, jazilatan yang besar, katsiratan yang banyak, hancurkan. Kenapa? Yang ada fi hadhil hayatid dunya, di mana mereka tersebut itu kau berikan suatu kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Kenapa mereka itu adalah harus kau hancurkan ya Allah? Karena mereka menyesatkan umat manusia an sabil. Lek soge meneng rapopo, Pak. Paham itu ya? Kalau dia kaya, diam, tidak melakukan kerusakan
Gak apa-apa. Nabi Musa nggak hasud kok dengan harta, bukan hasud dengan hartanya itu, bukan. Nabi Musa itu adalah gregetan, sudah dikasih nikmat tapi kemudian tidak mau beriman. Nah, berikutnya, aku orang ngeden-ngedeni, tapi kita harus tawakal kepada Allah di sini. Pentingnya dia, pentingnya kita tawakal kepada Allah. Kita nggak usah mikir ke depan itu kayak apa, serahkan kepada Allah sudah. Lalu kemudian apa berikutnya? Artinya adalah a'taitahum, ya Allah engkau telah memberikan kepada mereka Fir'aun dzalika, hal itu, wa anta ta'lamu annahum la yu'minun, sementara engkau tersebut itu mengetahui bahwa mereka enggak beriman, kok jenengan paringi to ya Allah. Bima arsaltani, ya dengan itu lalu kemudian engkau utus aku bihi dengannya ilaihim untuk menghadapi mereka, istidrajan minkalahum, di mana Fir'aun itu engkau berikan segalanya itu adalah sebagai istidrajan. Apa istidraj lagi? Apa Pak? Iya dah, dilulu ya. Sampai sekarang dilulu itu bingung itu. Apa bahasanya itu? Dilulu. Ya, itu Jawa kabeh, Pak. Jawa kabeh itu. Istidraj itu adalah menarik secara perlahan menuju kepada kehancuran. Ngerti ya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yaitu istidraj itu adalah kami tarik mereka itu secara perlahan-lahan halus sehingga nggak merasa la ya'lamun, sampai mereka itu nggak tahu kalau akan dihancurkan. Yaitu Fir'aun itu. Nah, lalu kemudian apa? Kalau kita lihat, Pak, saya akan carikan materi yang lainnya yang terkait dengan ini. Ada kajian yang terkait dengan ad-da' wa dawa, itu luar biasa itu. Bentar ya. Kitab ini rada anu, Pak. Ya jane pening ini ngajarinya. Tapi seneng saya. Di balik yang memeningkan itu malah saya seneng itu. Nah, bentar. Nah, ini bentar ya. Nah, ini Pak. Ini supaya kita tahu bahwa Allah itu kan punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah perhatian Allah untuk semuanya makhluk. Yang dicintai atau yang tidak dicintai itu dikasih rahmannya Allah. Termasuk Fir'aun itu dikasih, Namrud dikasih. Ya. Termasuk Arab Solo itu dikasih. Di dalam wa fi Jami' Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Jami' Tirmidzi, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia man yuhibbu kepada orang yang dia cintai, wa man la yuhibbu dan pada orang yang tidak dicintai. Pada Pak, dapat Pak. Inilah yang harus kita tiru Pak dari Allah itu. Artinya apa? Jadi kita ini bertindak objektif. Jangan karena kebencian lalu kemudian kita tersebut itu menggenjot orang itu. Tidak. Allah itu pada hambanya yang dicintai atau yang tidak dikasih oleh Allah jatah kehidupan. Pak ya. Lalu kemudian wala yu'ti al-imana illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan al-imana, keimanan, illa man yuhibbu, kecuali pada orang yang dia cintai. Urusan iman Mbak itu hanya diberikan kepada yang dicintai.
Surga hanya diberikan untuk orang yang dicintai. Rahmat itu adalah diberikan untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berhak hidup dikasih oleh Allah, tapi tidak semuanya yang dikasih jatah hidup itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian apa? Waqala ba'dus salaf, dan berkatalah sebagian daripada ulama salaf, rubba mustadrijin bin amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Berapa banyak orang yang istidraj di apa tadi itu? Dilulu tadi. Bin amillahi, dengan nikmat Allah, digerojok dengan nikmat Allah, wa huwa la ya'lam. Sedang orang itu tidak mengetahui bahwa Allah itu lagi istidraj dia. Dikira dia tersebut itu mulia tenan awak dhewe kuwi. Ya toh? Lalu kemudian warubba maghrurin bisatrillahi alaihi, dan berapa banyak orang yang tertipu di mana Allah tersebut itu menutupi keburukannya, kepalsuannya, wa wala ya'lam, sementara dia enggak tahu bahwa suatu ketika nanti kalau dia tersebut tidak memperbaiki akan dibuka oleh Allah saternya itu. Ya, ngerti sater ya? Jadi ya, sater itu tirai. Para jamaah sekalian, nikmat yang luar biasa di mana Allah itu menutupi keburukan kita. Coba bayangkan kalau orang per orang itu tahu keburukan kita, Pak. Anak awak dhewe ngerti buruknya kita. Ya. Kira-kira anak kita mau hormat enggak sama kita, Pak? Hati-hati. Nah, mumpung belum nanti pada hari yaumut taghabun, hari ditampakkan kesalahan itu nanti diungkap oleh Allah, belum itu, ayo kita perbaiki. Mumpung saat ini disater oleh Allah, yaitu ditutupi oleh Allah, maka berbenahlah, bertaubatlah. Ketika nanti diungkap, maka keburukan itu sudah hilang. Jadi banyak orang yang tertipu dengan upaya Allah menutupi keburukan mereka, sehingga dia tersebut merasa aman. Gak apa-apa kok, buktinya gak apa-apa, mana gak ada itu diungkap itu. Pokok iki diteplak duit, Kapolrinya nyok, ini MK-nya nyok, kemudian KPK-nya nyok, selesai. Mereka tertipu itu dengan itu. Wa la ya'lam, dia enggak tahu itu. Kalau itu adalah Allah tersebut itu lagi menutupinya. Mestinya gendang sadara. Wa rubba maftunin bi sana'in nasi alaihi wa la ya'lam. Berapa banyak orang yang diuji dengan sanjungan dari manusia, dilem rona-rono, wis luar biasa, Anda itu orang luar biasa. Anda itu orang yang dermawan, alim, ini macam-macam itu ya. Berapa banyak orang yang diuji dengan sanjungan, pujian dari manusia yang mengalir terus itu, wa huwa la ya'lam, dia enggak sadar, enggak membenahi. Hati-hati, Pak. Nah, sehingga kemudian ini perkiraan manusia kan gini, Pak, diungkapkan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai 17 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mau boleh ngombe ya. Ngene. Oh. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ini sangkaan manusia, Pak. Fa'ammal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu, ketika mengujinya, siapa? Rabbuhu, Rabbnya. Ketika Allah mengujinya dengan hal-hal yang menyenangkan, fa'akramahu, Allah jadikan mulia dia, wa na'amahu, Allah tebarkan nikmat padanya, fayaqulu,
maka orang itu mengatakan Rabbi akraman. Awalnya akramani ada ayatnya, ya, ada ayat domir mutakallim wahdah, tetapi itu adalah mahdhuf, maka kemudian tandanya adalah kasrah. Tapi membanyaknya gak boleh Rabbi akramani, gak boleh Rabbi akraman. Nah, hal-hal yang semacam ini seringkali kemudian bisa salah ketika orang itu mewasolkannya, dikira fathah, ya, sama dengan wama umiru illa liya'budullaha wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna apa liya'budunu, Pak? Liya'buduni, ya. Itu hati-hati itu. Fa'amal insan, maka adapun manusia idza mabtalahu, apabila Allah mengujinya, wa ibtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya mengujinya, lalu kemudian fa'akramahu, Allah memberikan ujian itu dengan cara Allah memuliakannya, memberikan kemuliaan padanya, wa na'amau, dan Allah memberikan nikmat kepadanya, fayaqul, maka kemudian dia beranggapan Rabbi akraman, sepanjene Tuhanku telah memuliakan aku, sepanjene wong awak dhewe wis pilihan. Jadi mereka berpikir lek sugih lancar rezekine Allah memuliakan. Jadi orientasinya adalah materi. Ngapunten, Pak. Kita sekarang ini itu juga punya pandangan itu. Ustadz ya. Kemudian lek melarat gak keren ya. Seolah-olah kalau ustadz kemudian sekarang ini nggak kaya itu adalah top, nggak mulia. Berpikir bahwa kalau ustadz sewoge itu mulia, enggak, Pak. Itu ya. Lalu kemudian apa? Wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Allah tersebut mengujinya dengan cara apa? Faqadara alaihi rizqah, Allah menarik rezekinya, ditarik Pak. Sing maune grojok mari ngene rada pelan nyandet ngalir enggak gitu Pak ya. Saya yakin bapak-bapak mengalami itu kan? Nggih. Jadi ketika nom-nomane gimana Pak rezekinya Pak? Durung duwe putu gimana Pak? Barang putune gede-gede gimana Pak? Gitu ya. Apalagi kemudian ketika sudah purna, dari sisi materi itu ditarik, tapi dari sisi yang lainnya Allah berikan. Itu ya. Mulai fokus ibadah, kan itu apa? Ya. Lalu kemudian apa? Fayaqulu, ketika ditarik oleh Allah rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahanan. Sekak genah iki, pangeran iki menghina aku. Jadi mereka berpikir bahwasanya kalau rezekinya ditakar oleh Allah, itu adalah pertanda dia itu hina. Enggak. Maka kemudian apa? Laisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu. Jadi bukan setiap orang yang aku kasih nikmat dan setiap orang yang aku luaskan rezekinya itu pertanda bahwa aku memuliakan dia, bukan. Wala kullu man ibtalaituhu wa dhayyaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu. Bukan orang yang kemudian aku uji, di mana rezekinya aku sempitkan lalu kemudian aku menghinanya, bukan. Waduh, kalau berdasarkan itu orang kaya itu berarti dimuliakan ya. Fir'aun orang yang mulia Pak, Qarun orang yang mulia. Tidak. Coba bayangkan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam.
Yang tadinya kaya, istrinya banyak, lalu kemudian diuji oleh Allah sakit, entek ngamuk, sakitnya itu digerogoti, ya, kulitnya itu hancur semuanya. Tapi apa kata Nabi Ayub itu? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bisa Pak? Kita ini berdoa kayak gitu ketika sakit, Pak. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Rabbi ini, ya Tuhanku, inni massaniyad durru, sesungguhnya telah menyentuh kepadaku ad-durru, kemudaratan, penyakit. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, sedang Engkau ya Allah adalah zat yang paling penyayang di antara makhluk yang penyayang. Itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-83. Artinya disinilah kemudian kalau jenengan sakit ya, pakailah doa Nabi Ayub ini. Paham ya? Ayat saya ini kan ya, tak tampilkan ya. Surah Al-Anbiya ya. Dihafalke Pak ya nanti ini ya. Nah, wa ayyuba, dan terhadap Ayub, idnada, ketika, ingatlah ketika dia tersebut itu menyeru Rabbahu, kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, ya, anni massaniyad durru, sesungguhnya menyentuh kepadaku, telah menyentuh kepadaku ad-durru, malapetaka, penyakit, wa anta arhamur rahimin, sedang Engkau ya Allah, Engkau itu adalah arhamur rahimin. Apa? Engkau itu adalah yang maha penyayang di antara, yang paling maha penyayang di antara para makhluk yang penyayang. Akhirnya kemudian apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Nah, artinya apa? Ketika kita diuji oleh Allah lalu kemudian pasang husnudzon kepada Allah, ini luar biasa. Nabi Ayub tidak suudzon, ya Allah, aku lah nabi sampean to ya Allah, mosok sampean kenek lho, sampean kok nemen ya Allah, kok nginone aku. Enggak. Nabi Ayub itu malah Rabbi inni atau anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau jenengan itu berdoa menggunakan kalimat Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Lalu kemudian fastajabna, kami ijabah, kami jawab lahu akan doanya Ayub, fakashafna, lalu kemudian kami hilangkan ma bihi min durrin, apa yang ada padanya dari kemudaratan, dari penyakitnya itu kemudian dihilangkan oleh Allah, bersih luwih ganteng timbangane sadurunge lara. Lalu kemudian wa atainahu ahlahu, dan kemudian kami berikan kepadanya ahlahu, keluarganya. Bojone sing mau mecetat rono balik Pak, wong wedok iki sugih, begitu lara melarat hilang, begitu krungu wis waras sugih meneh. Ini adalah kami berikan kepadanya, keluarganya balik semuanya, itu adalah rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai pengingat bagi al-abidin, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, sehingga kemudian
ketika orang itu diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu jangan kita ini suudzon kepada Allah. Jangan. Nah, bentar. Ini loh, Pak, ada. Nah, ini yang luar biasa ini. Ini saya ambil dari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Wa qala ba'dus salaf, berkatalah sebagian pada ulama salaf, idza ra'aitallaha. Coba ini Pak ya. Ini untuk pelajaran kita semuanya. Idza ra'aitallaha, ketika engkau melihat Allah yutabi'u ni'amahu 'alaika, ketika engkau melihat Allah tersebut menyertakan nikmatnya kepadamu. Jadi ketika engkau tersebut digerojok oleh Allah akan nikmatnya, wa anta muqimun ala ma'asihi, sementara Anda itu muqimun, tetap ala ma'asihi, di atas kemaksiatan kepada Allah, digerojok rezekine tapi tetap maksiat, tambah digerojok oleh Allah rezekinya, fahdharhu, hati-hatilah. Paham ya? Jadi lek awak dhewe kakan dosa malah tambah lancar rezekine, hati-hati. Itu ibarat ketika kemudian laut moro-moro surut, Pak. Ngerti ya? Hati-hati. Itu pelajaran itu. Nanti ketika hilang cumari ini nyembur, hati-hati. Ketika kita sebaliknya, ketika kemudian kita doyan maksiat, tapi mari ngono nikmatnya banyak, hati-hati. Fahdharhu. Kenapa? Fa inna ma huwa istidrajun yastadriju bihi. Maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Allah tersebut itu hendak menarik secara perlahan-lahan kamu, yastadriju bihi. Allah ingin menarik kamu dalam kehancuran dengannya itu. Mulane begitu dimapankan oleh Allah dan tobat. Jadi itu maka banyak orang yang maghrur. Apa itu? Yang tertipu dengan kondisi yang semacam itu. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Wah, ini tak gabung-gabung ya materi-materi ini. Ini menunjukkan bahwa saya ini nyusun sendiri, Pak. Insya Allah asli. Paham ya? Ngerti gon-gonane itu. Lek digawekno kan ndak ro. Nah. Wis gampang itu. Kok melayuni rono itu. Nah, ini kemudian apa? Yang terakhir, faqala lahu Umar. Maka kemudian Umar itu berkata, ya Aba Hamzah, ayu syai'in at-tamsu. Jadi Umar itu berkata kepada Abu Hamzah, yakni Abdul Aziz, ya. Jadi berkata, ayu syai'in at-tamsu. Wahai Abu Hamzah, apakah yang dimaksud dengan istilah at-tamsu itu? La tomasna tomasa itu. Qala adat amwaluhum kulluha hijaratan. Allah menjadikan harta mereka itu semuanya kembali hijaratan, menjadi batu. Ngerti Pak ya? Jadi ditarik jadi batu semuanya. Udah emas yang dimiliki oleh Fir'aun itu kemudian jadi batu semuanya. Udah. Faqala Umar bin Abdul Aziz, maka kemudian berkatalah Umar bin Abdul Aziz liulamin, kepada seorang anak, seorang bocah, lahu padanya, iktini bikisin, ya, datangkan kepadaku bikisin, yaitu adalah sekarung makanan, kis. Kalau kayis itu artinya
apa Pak? Cerdas. Ada kayyisun. Ya. Tapi kalau datangkan kepadaku bikisin, yaitu dengan sekarung makanan, faja'ahu bikisin, lalu kemudian apa namanya? Dia datang dengan membawa sekarung makanan itu, faidza fihi himmasun wa baydun. Yang di dalam karung makanan tersebut itu ada himmasun wa baydun, yaitu berisi biji kacang dan humus. Ada himmasun itu ada humus, wa baydun dan sebiji kacang. Qad quti'a haula hijaratin. Lalu kemudian sekarung itu, himes itu kemudian dibuka. Setelah dibuka itu kemudian faquti'a haula hijaratin. Lalu kemudian berubah menjadi apa? Hijarah. Berubah menjadi batu. Kayak begitulah kekayaan Fir'aun dulu itu ditarik oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini wahadi da'watu, dan doa yang dimohonkan oleh Nabi Musa itu kanat min Musa, ini adalah dari lisan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Ini adalah ghadaban lillah, karena murka karena Allah. Jadi doa itu doa karena muangkalnya Nabi Musa, mangkal karena Allah. Walidini, dan mangkal karena agamanya. Kenapa? Karena kehadiran Fir'aun itu malah menghancurkan orang, menyesatkan orang dari agama Allah. Jadi ala Fir'aun malahi, yang ditujukan kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Apakah boleh Pak begitu itu? Kalau memang orang itu keberadaannya menghancurkan, itu nggak apa-apa. Dan contoh nanti ada doa yang diungkapkan Nah ini Pak, kalimat doa yang dimohonkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Nabi Nuh dia yang sudah berdakwah 950 tahun, mari ini sing nurut berapa Pak? 80 orang, coba bayangkan. Mokong-mokong Pak, dakwah selama 950 tahun mek oleh wong 80 Pak. Maka sabar minta ampun ini. Akhirnya kemudian apa? Udah kesempetan doanya. Rabbi, ya Tuhanku, kata Nabi Nuh, la tazar alal ardi, yang ya Allah jangan kau biarkan alal ardi, di atas bumi, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir dayyaran, yang mereka bebas tinggal di atas bumi. Ya Allah jangan kau biarkan. Kenapa? Innaka intazarhum, jika engkau biarkan mereka itu kemudian di bumi ini, ya Allah, kayak model ngono, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hambamu yang lainnya, sing apik kok dadi elek. Ya. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidaklah mereka nanti beranak pinak illa fajiran, melainkan akan melahirkan anak cucu sing fajiran, yang jelek, yang suka melakukan keburukan, kafar lagi, kafir toh. Padha toh anak-anak model ngono kabeh toh. Halo? Padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.